Anak penyanyi dangdut Macica Mochtar, Muhammad Iqbal Ramadan, menjadi salah satu orang yang ditangkap dalam aksi demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Iqbal mengaku disiksa oleh aparat saat diamankan. Akibat dari penyiksaan yang dilakukan aparat, Iqbal menderita beberapa luka-luka dan mengalami trauma berat. Belakangan diketahui, jika Iqbal Ramadan merupakan anak dari penyanyi dangdut Macica Mochtar, dan ayahnya adalah Bapak Murdiono, yang merupakan purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal, dan menjabat Menteri Sekretariat Negara pada masa Orde Baru. Mahasiswa Universitas Al-Azhar itu mengaku dibesarkan oleh sosok ibu pekerja keras. Muhammad Iqbal Ramadan tidak mau menggunakan embel-embel nama sang ayah untuk kepentingan pribadinya. Ternyata sosok Muhammad Iqbal Ramadan mengalami beberapa hal yang kurang menyenangkan di masa kecilnya. Seperti diungkap sendiri oleh Iqbal Ramadan saat menjadi tamu di kanal YouTube Feni Rose Official. Awalnya Iqbal mengungkap keengganannya untuk mendapat sorotan apabila ketahuan sebagai anak hasil pernikahan siri ibunya Macica Mochtar dan ayahnya Murdiono. Masalahnya, ketika Muhammad Iqbal Ramadan masih kecil, dia mendapatkan banyak sorotan dan dia mengalami diskriminasi. Sebagaimana yang dia ketahui dari beberapa orang guru dan orang tua teman-temannya, yang mengatakan bahwa kelahiran Muhammad Iqbal Ramadan seperti orang yang tidak diinginkan. Bahkan Iqbal beberapa kali mendengar bahwa dirinya adalah anak dari hasil nikah siri atau tidak sah secara hukum negara. Padahal lebih jauh, secara hukum Islam diakui secara sah. Menurut Muhammad Iqbal, ada pula yang mengatakan, "Oh, kamu anak yang tidak terurus, tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga," sambungnya. Stigma tersebut sangat membekas bagi Iqbal, hingga membuatnya berusaha untuk menjauh dari sorotan media. Menurut Iqbal, kalau dipikir, memang sedih, sih, kadang saya merasa, saya tidak minta dilahirkan oleh orang tua yang kondisinya seperti ini, dan kalau bisa, tidak perlu ada sorotan media. Apalagi Iqbal tidak pernah bertemu dengan sang ayah kandungnya, semasa hidupnya sejak Iqbal kecil. Hal yang paling berat, adalah ketika ditanya, "Ayah kamu siapa?" Karena itulah, Iqbal memilih untuk menutup rapat latar belakang keluarganya, termasuk dengan tidak mengungkap jati dirinya sebagai anak Murdiono saat kondisinya terancam di hadapan aparat. Bahkan daripada mengaku sebagai anak Jenderal TNI Murdiono, sekaligus penyanyi dangdut Macica Mochtar, Muhammad Iqbal Ramadan lebih memilih mengaku sebagai anak dari wirausahawan dan tidak mau mengumbar lebih jauh identitas orang tuanya. Muhammad Iqbal Ramadan tidak suka di bawah bayang-bayang orang tuanya dan selalu menutup rapat identitas keluarganya, kecuali kalau orang mengetahuinya sendiri. Ketika Muhammad Iqbal diwawancarai, akhirnya Iqbal mengakui bahwa memang benar ayah saya seorang jenderal TNI dan pejabat tinggi pada era Orde Baru. Namun saya terlahir dari rahim seorang perempuan, seorang ibu yang penuh dengan perjuangan. Memang berbeda dengan beberapa oknum anak pejabat, yang kerap menggunakan nama orang tua sebagai privilege untuk kepentingan pribadi, Iqbal malah menyembunyikan identitas kedua orang tuanya itu. Aksinya turun ke jalan melakukan demo, ternyata ditenggarai untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi rakyat kecil yang ingin menuntut hak-haknya. Hanya satu yang ingin diketahuinya, bagaimana rasanya menjadi masyarakat kecil saat mereka ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan karena menuntut hak-haknya. Walaupun menjadi anak seorang jenderal, Muhammad Iqbal mengaku hidupnya sedari kecil jauh dari kesan mewah. Ibunya bahkan selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup. Muhammad Iqbal Ramadan lalu mengungkapkan harapan ibunya kepada dirinya, agar ia bisa berguna bagi masyarakat dan orang-orang terpinggirkan. Sikap Muhammad Iqbal Ramadan yang memilih tidak mendompleng nama sang ayah itu menuai pujian dari para netizen. Tidak hanya Iqbal, sang ibu juga
yaitu Macica Mochtar, tak luput dari sorotan karena dinilai berhasil mendidik anaknya dengan baik dan penuh perjuangan. Memperhatikan kasus Muhammad Iqbal Ramadan saat ini, ternyata Muhammad Iqbal Ramadan tidak sendiri mengalami hal serupa. Masyarakat kita, khususnya kaum wanita, harus bisa memperjuangkan hak-hak anak yang dilahirkan melalui pernikahan siri, dan ini banyak terjadi di Indonesia. Bagaimana kajian terhadap status hukum anak menurut Siti Aisyah, S.A.G., M.H.P. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1, A. Beliau mengatakan bahwa melaksanakan perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, hasil perubahan kedua. Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Walaupun perkawinan merupakan hak asasi, bukan berarti setiap warga negara secara bebas dapat melaksanakan perkawinan, tetapi harus mengikuti aturan, baik aturan agama maupun peraturan perundangan yang berlaku di negara Indonesia. Islam telah menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui untuk melanjutkan keturunan, yaitu perkawinan. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Anak merupakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Realitanya, tidak semua anak lahir dari perkawinan sah, karena ada anak yang lahir di luar perkawinan, yang akibatnya tidak menguntungkan terhadap hak-hak keperdataannya, sebagaimana kasus hukum pedangdut Macica Mochtar. Meskipun Macica Mochtar menang atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Mahkamah Konstitusi tentang perkawinan, dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/P.U. U8 Romawi tahun 2010, namun dalam kasus pedangdut Macica Mochtar, putusan tersebut tidak bisa diterapkan. Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seorang anak meskipun tidak tercatat resmi dalam pernikahan, mempunyai hak secara perdata terhadap ayah biologisnya. Sayang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bisa diberlakukan mundur, karena anak hasil pernikahan siri Macica Mochtar dengan almarhum Murdiono yaitu Muhammad Iqbal Ramadan, lahir sebelum uji materi itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang perlu ditegaskan, bagaimana penerapan perkara, status hukum anak di pengadilan agama, dan bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan atau menetapkan status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/P.U. U8 Romawi tahun 2010 tanggal 17 Februari tahun 2012. Hubungan kebapaan atau nasab merupakan pengakuan hukum Islam bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, sehingga anak tersebut menjadi anggota keluarga dari keturunan itu, yang mempunyai hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Pendapat ahli hukum Islam atau para ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik material maupun spiritual, adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan hak waris-mewaris. Hukum perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, membedakan status anak menjadi dua, yaitu anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 dan Pasal 43, serta kompilasi hukum Islam dalam Pasal 99 dan Pasal 100. Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu berwenang mengadili atau menetapkan status hukum anak.
Dalam penjelasan pasal 49, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan, kewenangan pengadilan agama dalam bidang perkawinan antara lain, putusan sah tidaknya seorang anak, dan penetapan asal-usul seorang anak. Dasar hukum yang menjadi pijakan pertimbangan hakim pengadilan agama untuk memberikan putusan atau penetapan status hukum anak adalah, sebagaimana diatur dalam hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta kompilasi hukum Islam. Ketentuan status hukum anak, yang selama ini sudah jelas, ternyata dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/P. UU 8 Romawi, tahun 2010 tanggal 17 Februari tahun 2012 disebutkan bahwa Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang memahami makna anak lahir di luar perkawinan, dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum, ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain, menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/P. UU 8 Romawi tahun 2010 tersebut berdampak signifikan terhadap dasar hukum dalam menetapkan status hukum anak bagi hakim pengadilan agama yang selama ini pertimbangannya berdasar pada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan hukum Islam. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya. Meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan, baik ia lahir dari perkawinan yang batal, perkawinan yang subhat, perkawinan tidak tercatat ataupun lahir di luar perkawinan. Ketiadaan dan atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya, sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkenaan dengan uji materi undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku sebagai undang-undang, sehingga bersifat general, tidak individual, dan tidak kasuistis. Pasal 56 Ayat 3 Jo, Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Putusan ini dipergunakan oleh para hakim untuk menyelesaikan kasus-kasus yang bertalian dengan asal-usul anak dengan segala akibat hukumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku mengikat sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 27 Februari tahun 2012 Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka ketentuan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak berkekuatan hukum lagi, sehingga tidak mengikat dan digantikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sama dengan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga tidak berlaku lagi. Pengubahan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
merupakan penelusuran kembali mengenai asal-usul anak, yakni agar diketahui dan ditetapkan secara hukum siapakah sesungguhnya ayah dari anak yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa maraknya perkawinan yang dilakukan masyarakat tanpa dicatatkan di kantor urusan agama atau nikah siri berakibat pada status hukum anak karena berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memahami makna anak lahir di luar perkawinan. Akan tetapi sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/P. U. 8 Romawi, tahun 2010 tanggal 17 Februari tahun 2012, berakibat pada perombakan hukum keluarga di Indonesia secara signifikan. Perubahan status hak keperdataan anak luar nikah menimbulkan beberapa akibat hukum. Pertama, kewajiban alimentasi bagi laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah dari anak luar kawin. Seorang ayah biologis sudah tidak bisa mengelak lagi atas kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik anak dengan alasan ketiadaan ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya. Kedua, hak anak di luar perkawinan atas harta warisan. Pengakuan anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, maka tentu berakibat pada hak seorang anak untuk mendapatkan harta warisan. Kedudukan anak di luar perkawinan menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Putusan MK mengenai status hak anak merupakan suatu ijtihad revolusioner karena selama ini dipahami dalam konsep fikih dan praktik hukum dalam peradilan agama, anak di luar perkawinan tidak memiliki hak saling mewaris dengan ayahnya karena ketiadaan nasab yang sah. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum persona in judicio dalam perkara kewarisan di pengadilan, dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya, dengan keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum.